Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam kenal ya teman-teman, aku dari Aceh. Nah ini teman-teman, pagi-pagi seperti biasanya ya teman-teman, setelah selesai mandiin anakku udah tidur, jadi baru bisa kerjain semua kegiatan rumah teman-teman. Nah ini aku udah lama teman-teman gak upload video, padahal kemarin aku udah rencana mau istiqomah 1 hari 1 video teman-teman. Terus tiba-tiba mama aku dari kampung datang teman-teman, jadinya aku kayak susah gitu ya, karena mama aku itu kalau misalnya pagi itu memang harus makan pagi, jadi harus kalau masak itu harus cepet gitu. Jadinya aku nggak bikin video teman-teman, sayang sekali. Aku udah teringat-ingat kemarin teman-teman, udah berapa hari aku nggak bikin video. Ya tapi ya gimana ya teman-teman. Jadi kalau di rumah itu kalau ada mamaku yang dari kampung, dari mama aku sendiri teman-teman, bukan mama mertuaku. Jadi dia itu kalau misalnya masak itu harus cepet. Jadi kalau bikin video itu kan lebih lama gitu ya kan, lebih lama, lebih capek gitu kalau bikin videonya. Nah, jadi kalau misalnya lagi masak, anak aku nangis dikit, mama aku itu nggak bisa, teman-teman. Jadinya akhirnya aku tak putusin, tak layanin sepenuh hati, jadi aku nggak bikin video, teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku bikin video lagi. Dan hari ini aku mau kegiatan bersih-bersih rumah sama masak-masak ya teman-teman. Buat teman-teman tonton terus videonya sampai dengan selesai, jangan di-skip. Dan di sini teman-teman aku mau cerita sedikit sama kalian. Beberapa hari aku yang udah hilang kontaknya ya. Jadi nggak ada kabar-kabaran, nggak ada cerita perkontenan. Nah jadi ceritanya aku dari datang mama aku buat makanan, buat pokoknya apa yang kesukaannya tak bikinin. Tapi nggak tak kontenin teman-teman, karena orang tuaku itu pingin segala sesuatu itu cepet loh teman-teman kerjanya. Nah jadi beberapa hari ini aku sibuk teman-teman, orang ada acara nikahan juga banyak ya kan, jadi asik bepergian aja kerjanya teman-teman. Dan bawain kemarin minggu, bawain bukan minggu sih teman-teman, hari Rabu pas yang tanggal merah, bawain mama aku ke laut teman-teman. Udah bikin makanan, udah buatin minuman, buat sop buah, akhirnya di laut hujan deras teman-teman, angin kencang, nggak bisa pulang teman-teman, bayangin aja ya kan. Tapi yang gimana, walaupun hujan udah direncanakan, udah dari kemarinnya ya kan, udah siapin makanan, udah capek-capek masak, bangun pagi, akhirnya hujan deras teman-teman di jalan, dibarengin angin kencang loh teman-teman. Rencananya mamaku tadi mau berendam di laut katanya, jadi katanya mau apa, mau tanam di pasir gitu. Jadi akhirnya hujan kencang teman-teman, akhirnya nggak jadi, ya udah makan-makan aja di pondok di pinggiran pantai itu, karena makanannya bawa sendiri teman-teman. Terus akhirnya pulang selesai itu pergi ke Masjid Raya. Jadi mama aku itu kalau ke sini tetap aja, kalau ke Banda Aceh ini nggak bisa lewatin ke Masjid Rayanya teman-teman. Walaupun cuma sholat 2 rakaat, ya udah tetap ke sana terus tak anterin. Nah, jadi teman-teman, aku kalau orang tua aku datang ke sini itu memang asik aja jalan-jalan, asik bawa kemana kemari, main biar nggak bosan gitu teman-teman. Karena kalau mamaku itu eh, walaupun kita bawa kemana-mana tetap aja ingatnya ke rumah ya teman-teman, kalau orang tua. Jadi nggak betah gitu sama anaknya, di tempat anaknya. Walaupun tak masain apa yang dia suka, tak bawain kemana kemari teman-teman, tetap aja dia ingat ke rumahnya sendiri. Katanya teringat sama ayam lah, teringat sama kucing lah, pokoknya banyak itu teringat kalau ke rumah dia. Akhirnya ini mama aku udah pulang kemarin, nginapnya cuma 4 hari teman-teman. Jadi udah balik lagi ke kampung. Nah, jadi ini aku udah sendiri lagi di rumah, teman-teman. Yang kemarin-kemarin kayak rame kali di rumah ya kan. Seru bisa cerita-cerita. Ini mama aku udah pulang, teman-teman. Nah, kegiatan-kegiatanku teman-teman ya seperti ini teman-teman, bersih-bersih rumah, masak ya kan, kegiatannya itu-itu aja. Apalagi anakku si Kaila sekarang udah sekolah teman-teman. Dan beruntungnya aku antarin sekolahnya itu deket-deket sini. Jadi dia bisa jalan kaki, jadi nggak pakai
pakai kereta kita antarinya, jadi bisa dijemput pakai jalan kaki aja, teman-teman. Dan ini dia udah sekolah, teman-teman, bentar lagi juga aku mau jemput dia sekolah. Jadi kalau misalnya udah ada anak yang sekolah, apalagi pertama-pertama ya teman-teman yang kayak aku ini, jadi agak gimana ya, kayak agak lebih padat aja jadwal kita teman-teman. Jadi bangun tidurnya nggak boleh apa ya, nggak boleh lambat-lambat lagi teman-teman. Yang kemarin-kemarin kalau bangun tidur ngeteh dulu, santai-santai dulu. Ya sekarang enggak. Tadi pagi teman-teman si Kaila bangun pagi jam 6. Katanya dia mau sekolah, saking antusiasnya mau sekolah teman-teman. Padahal hari ini hari Sabtu. Jadi rencananya sekolahnya itu hari Senin, karena hari Seninnya mulai aktif belajar mengajar. Tapi dianya teman-teman minta sekolah hari ini, ya udahlah, walaupun udah hari Sabtu tetap aja dia mau sekolah. Akhirnya dia hari ini pakai pakaian olahraga dia sekolah. Seru sekali katanya teman-teman. Jadi pagi-pagi tadi aku langsung beli dia jajan, beli dia bekal ya kan. Jadi cuma bawa kue basah gitu kayak risol, bakwan gitu. Bawa makanan yang disukain sama anaknya, bawa minum itu aja. Karena kalau masalah belajarnya itu belum aktif teman-teman. Jadi belajarnya hari Senin. Nah, jadi untuk main-main aja biar nggak bosan anaknya, biar cepet ketemu temannya di sekolah. Nah, buat teman-teman yang anaknya sekolah, apa kabar teman-teman? Gimana keadaan kalian? Apakah semakin sibuk atau biasa aja? Tapi buat teman-teman yang udah biasa bangun cepat, yang gercep ya kan? Nah, itu agak santai sih teman-teman. Tapi kalau aku ada anak kecil yang masih bayi ya, itu kayak sedikit riweh gitu ya teman-teman. Ya tapi mau gimana, memang harus dijalankan keadaannya ya seperti ini. Tapi nggak terasa juga anakku udah sekolah teman-teman. Nah ini aku nyapu-nyapunya udah selesai, area dapur udah selesai. Yang penting dapur dulu teman-teman, karena kalau dapur itu paling cepet kotornya. Karena apa namanya, kegiatan memasak, makan ya kan, tumpah ini tumpah itu. Jadi area dapur itu lebih cepat kotornya dibandingkan ruang tamu, teman-teman. Ini ada talam tak cuci dulu, teman-teman. Aku talam ini teman-teman memang tak isi air, terus baru tak masukin menu aku gitu di mangkok. Jadi biar nggak bersemut teman-teman, karena area rumahku ini rawan kali semut teman-teman. Nah ini tak tiriskan dulu. Karena kalau nggak pakai talam itu teman-teman, sebentar aja udah penuh itu semut teman-teman. Nah kalau pakai talam itu aman, dikasih air, jadi tinggal dihidangkan aja di atas talam itu teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah ini teman-teman aku udah gerah, aku mau minum dulu teman-teman. Memang cuaca sekarang ya panasnya itu luar biasa teman-teman tempatku ini. Bentar-bentar haus, kalau kita kurang minum air putih itu kayak panas tenggorokan kita teman-teman. Cuaca panas nyentrik gitu loh teman-teman, walaupun di dalam rumah tapi terasa ini panasnya. Aku mau lanjut masak. Ini ada ikan tongkol, aku beli setengah tadi teman-teman. Bumbunya ada cabai merah, bawang putih, ada asam suntinya dikit aja, terus ada jahe. Kalau ketumbar sama kunyit aku pakai yang bubuk teman-teman. Ini tak blender dulu ya teman-teman. Hari ini aku masaknya nggak pedes-pedes biar anak aku bisa makan. Jangan lupa bawang dirajang, bawang tumisannya. Nah ini ditumis dulu. Ini aku mau tumis minyak teman-teman. Jadi nggak pakai santan, nggak pakai kemiri. Nah kalau tumis minyak ini dia kalau menumis ikannya itu harus minyaknya agak lebih banyak gitu loh teman-teman. Nah dia masak merah tapi agak lebih berminyak gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat minyaknya agak banyak aku pakainya. Nah ini tak kasih cabai bubuk teman-teman, seujung sendok, karena cabai bubuk ini pedas. Jadi kalau nggak dikasih juga warnanya nggak bagus. Tak kasih ketumbar, kunyit bubuk secukupnya. Nah ini aku kalau masak tumis ikan ini bumbunya itu tak tumisnya itu sampai matang gitu teman-teman, tak kasih jeda. Jadi kalau bumbunya matang itu rawan basi kuahnya. Jadi kalau udah tinggal itu nggak usah dimasukin kulkas. Memang nggak bakal basi sih teman-teman. Nah kalau bumbunya udah bener-bener matang baru tak masukkan ikannya. Nah ini ikannya udah tak kasih jeruk nipis sama garam ya teman-teman. Airnya jangan dimasukkan, nanti nanti bau amis ikannya teman-teman. Untuk kuahnya dikit dulu ya teman-teman. Kalau aku masak ya kayak gitu, biar bumbunya meresap dulu ke ikannya. Nanti pas udah meresap baru kita masukkan kuahnya secukupnya atau seperlunya gitu. Nah itu minyaknya kelihatan teman-teman, ini tumis minyak namanya kalau kami bilang tumis minyak.
Dan ini tak kasih garam lagi teman-teman, karena garam tadi udah tinggal di mangkoknya ya, udah tersisa di sana. Nah, kalau kuahnya udah mulai menyusut kayak gini, baru tak tambahin air. Ini tambahin air secukupnya, jangan ditambah-tambahin lagi ya teman-teman, sekali aja gitu. Kalau ditambah-tambahkan lagi nanti ikannya hambar gitu. Ini ditambahin banyak sekalian, jadi nanti kan menyusut lagi kuahnya, dimasak lagi. Nah, jadi dimasak sampai kuahnya agak menyusut. Kalau yang terakhir aku baru tak kasih penyedap, teman-teman. Sedikit aja, jangan kebanyakan, teman-teman, karena ini kuah tumis itu rasanya memang udah gurih sih menurut aku. Jadi tak tambahin sedikit aja untuk penambah sedapnya ya, teman-teman. Nah, dia kalau udah dingin, kalau kita pakai cabai bubuk tuh warnanya bagus, teman-teman, kayak gini merahnya bagus. Nah, ini kuah tumisnya udah selesai. Aku kalau makan ikan itu teman-teman paling suka itu bagian dalamnya. Terus kayak yang ada tulang-tulangnya. Nah, ini bagian dalamnya aku paling suka itu teman-teman, mata ikan. Nah, kayak gini lah teman-teman. Nah, buat teman-teman cobain ya resepnya ya teman-teman. Enak loh teman-teman kuah tumis. Kadang-kadang yang nggak pakai santan itu sesekali enak teman-teman, kayak lebih gimana ya, nggak enek gitu loh teman-teman. Nah, sekian aku hari ini ya teman-teman, tak tutup sampai di sini. Udah siang mau makan juga. Bentar lagi mau jemput anakku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.